Doa adalah hubungan setiap individu pribadi dari lubuk hati yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau doa itu singkat tapi tulus, maka doa itu akan memiliki kemampuan besar untuk membuka tabir dari langit. Tentunya banyak di antara kita semua yang berdoa sudah bertahun-tahun. Tapi ada juga yang merasa doa tidak bermanfaat bagi mereka. Tapi ada orang juga yang di dalam hidup ini dengan doa dia berkemampuan untuk membuat energi dalam perjalanan kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakat, lingkungan di mana dia berada. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis selalu menekankan kepada kita bahwa doa itu sumsumnya ibadah. Doa itu adalah energi, doa itu adalah asupan terbaik dari ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka sesiapa orang yang dalam hidup doanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus, serta doa itu disampaikan dengan keadaan bersih, keadaan yang penuh dengan kerendahan diri kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga doa itu dikabulkan di saat itu. Ada juga orang yang berdoa, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi. Oleh karena mereka belum memahami intisari dan pentingnya doa dalam perjalanan hidup mereka. Padahal doa itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Karena doa itu adalah kunci atau otak daripada ibadah itu. Maka setiap pribadi, setiap individu menempatkan doa itu menjadi kunci ibadah pada dirinya, otak ibadah pada dirinya. Sehingga dalam proses perjalanan hidup, dia tidak ada beban kecuali segalanya menuju Allah. Dan berbahagialah menjadi orang muslim, agama yang paling banyak mempraktekkan doa di atas muka bumi. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur kembali, mandi, buka pakaian, mandi, pakai pakaian, buka pakaian, jalan. Semuanya ada di dalam doa. Tapi kalau kita perhatikan, justru banyak orang yang tidak melakukan itu. Sehingga dia tidak menjadikan kunci ibadahnya. Otak ibadahnya menjadi energi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dirinya dengan langit, antara bumi dengan langit, sehingga terasa seakan-akan dia bertanya pada dirinya, doa saya diterima atau tidak. Padahal kalau dia dengan tenang, dengan happy, maka dia akan menikmati untayan doa dengan tulus kepada Allah Rabbul Alamin. Walau itu dia berada di tengah-tengah keramaian, tapi seakan-akan dia ada berkesendirian.
Dia ada dalam tempat yang sunyi, sepi, tapi dia melantunkan doa, memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Olehnya itu, marilah kita harus melihat bahwa doa menurut istilah dalam perjalanan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana doa itu menjadi senjata terbaik orang Islam di dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena kemampuan daripada doa itu adalah menggugurkan kesombongan seseorang hamba di atas muka bumi. Menggugurkan kerakusan seseorang dalam kehidupan. Menggugurkan egois yang bukan menjadi miliknya. Oleh karena dengan doa itu semata-mata kepada Allah Rabbul Alamin. Dia melakukan karena menjadi kunci ibadah kepada Allah, menjadi otak daripada ibadah kepada Allah. Sehingga dia menempatkan doa itu menjadi energi. Iya, karena tanpa mengharapkan wa iya karena nasta'in. Sebab dia berharap doa itu membawa dirinya, keluarga, lingkungannya, masyarakatnya, keadaan hidupnya dengan behavior siratal mustaqim. Tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa melatih diri seseorang agar membiasakan diri yang terhina ini menghadap Allah, pemilik segalanya. Sehingga di saat ia memulai dengan doa, dia luruskan wajahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Dia besarkan nama Allah. Dia menghinakan dirinya. Dia menyanjung-nyanjung Allah. Ia merendahkan keadaan hidupnya. Ia memuji-muji Allah. Lalu dia menyatakan dirinya tidak layak dipuji. Sehingga dia menghadap Allah Rabbul Alamin dalam keadaan penuh dengan ketenangan, keharuan untuk bermohon kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Ibrahim dalam api yang dibakar oleh Namrud, doanya dengan kekuatannya kepada Allah. Dan keyakinan doa itu membuat api yang menyala besar itu terasa dingin. Nabi Nuh alaihi salam dengan doanya di atas perahunya, dengan harapan orang-orang beriman tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Adam setelah melakukan pelanggaran kepada Allah Rabbul Alamin, ia dengan hati yang tulus menyatakan kepada Allah Rabbul Alamin, jika engkau tidak mengampuni diriku, kami termasuk orang-orang yang merugi. Menghinakan dirinya, merugikan dirinya, menyalahkan dirinya. Lalu bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Tuhan, Tuhan yang dirahmati oleh Allah. Ada yang berdoa, tapi doanya tidak maksimal. Doa sekedar adanya. Bahkan setiap di antara kita seakan-akan doa untuk melepaskan apa yang kita mau. Padahal doa itu adalah getaran hati yang mulia. Dengan hajat yang mulia. Cita-cita yang mulia. Kepada Allah Rabbul Alamin. Mintalah kepada Allah. Jangan angkuh. Jangan sombong. Tapi minta kepada Allah. Karena itu hak kita untuk menyapa Allah dengan Allah.
Maka mintalah dengan hal yang besar. Jangan minta dengan hal yang kecil. Iya karena menjadi minta yang besar. Tapi tidak mengharapkan wa'iyaka nasta'in. Yang diharapkan adalah siratal mustaqim. Lurus untuk mendapatkan apa yang diminta. Lurus untuk mendapatkan apa yang menjadi hajat. Lurus untuk melihat dirinya menjadi kecil. Tapi di hadapan Allah Rabbul Alamin menjadi besar oleh karena tertuju, bersandar, bermohon hanya mengharapkan ridha dari Allah Rabbul Alamin. Ada yang mengeluh, sudah tahajud, sudah berusaha, sudah sedekah, sudah infak. Tapi dia merasa belum cukup karena yang dia minta belum terkabul. Bapak Ibu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wahai hamba, berdoalah kalian kepada aku. Niscaya akan aku kabulkan. Orang yang menyombongkan diri, tentu dia tidak akan menemukan terkabulnya doa itu. Oleh karena doa itu harus penuh ketulusan. Hatinya sungguh-sungguh tulus kepada Allah Rabbul Alamin. Seorang ibu mendoakan anak-anaknya. Seorang ayah mendoakan anak-anaknya. Seorang guru mendoakan murid-muridnya. Seorang ulama mendoakan umatnya. Seorang umat, sekelompok umat mendoakan ulamanya. Terus menerus dengan energi doa itu. Mereka akan menjadikan hidup ini menjadi kunci yang besar. Kunci yang melahirkan jalan hidupnya. Genggaman hidupnya. Semata-mata menggapai ridho dan rahmat Allah Rabbul Alamin. Doa mendorong dirinya menjemput yang sulit jadi mudah. Doa menyemangati dirinya menjemput yang tidak ada jadi ada. Doa mendorong gerakan hidupnya menerima apa yang diberikan oleh Allah dalam keadaan. Bahkan doa mendorong dirinya untuk memberi yang terbaik setelah dia dapat. Doa membuat dia tahu bahwa aku bukan siapa-siapa di dalam hidup. Aku hanya hamba. Aku bangun di sepertiga malam. Membesarkan nama Allah. Mengecilkan jiwanya. Lalu mengangkat tangan di sepertiga malam. Allah Maha Besar. Aku datang dengan kehinaanku. Menghadap di sepertiga malam. Yang menurutmu engkau membuka tabir doa-doa yang meminta dari hambamu. Bawalah bahasa doa itu. Sehingga hati tergetar. Tergetar oleh karena yang mendengar, yang mengabulkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan siapa-siapa, tapi Allah. Karena Allah akan mengabulkan. Maka Allah katakan, berdoalah kepadaku, wahai hamba-hamba. Akan aku kabulkan. Mintalah kepada Allah yang bergengsi. Jangan doa-doa yang kecil. Minta yang besar. Allah Maha mendengar doa itu.
Allah memerintahkan malaikat mencatat nilai doa itu. Dan Allah akan mengembalikan kepada orang-orang yang berdoa. Maka marilah di dalam proses perjalanan hidup, ketika kita membesarkan nama Allah dalam sholat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dari takbir dengan salam itu, ada doa-doa terindah yang menyertai berdirinya kita, rukunya kita, sujudnya kita, itidaknya kita, sampai dengan salam dan mengangkat tangan untuk memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Mengalir terkabulnya itu doa. Mengalir jawaban Allah Rabbul Alamin. Jika tidak mengalir, itu doa sebagai jawaban kepada seorang hamba yang berdoa. Maka evaluasi diri terhadap doa itu sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingin selamat dunia, minta kepada Allah. Ingin selamat dan bahagia akhirat, mintalah kepada Allah. Cara mintanya, tamanina, bahasa yang lembut, bahasa yang tenang, lalu menghinakan diri, meminta kepada Allah yang tempat tujuannya semua doa. Doa itu membawa bahasa tubuhmu, membawa bahasa penyampaian selaku dari pendengaranmu. Doa itu mengajakmu selalu berdialog yang indah kepada Allah Rabbul Alamin. Wahai Allah Maha Besar, wahai Allah Maha Agung, dengan nama-nama, dengan sifat yang mulia, aku minta kepadamu. Kalau Allah sudah tahu, marilah kita minta kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan, doanya malam akui dirinya yang hina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalimin. Menghinakan dirinya, lalu meminta yang besar kepada Allah. Perut ikat yang sempit itu jadi ruangan hotel, jadi ballroom. Perjalanan ikan berjalan terus-menerus. Nabi Yunus diselamatkan oleh karena di dalam keadaan yang sempit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Musa alaihissalam tidak tergetar hatinya ketika dikejar oleh Firaun dengan bala tentaranya yang cukup tajam, cukup dahsyat, dan ditakuti orang-orang di saat itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam merendahkan dirinya. Lidah yang cadar itu, bahasa yang terbata-bata itu, membuka kekuatan langit dari kuncinya doa kepada Allah Rabbul Alamin. Lautan menjadi daratan, laut menjadi jembatan, baru di belakangnya berubah jadi laut. Subhanallah. Begitulah hebat orang yang menjadikan doa menjadi kunci ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Seandainya orang-orang beriman di dunia ini tahu bahwa doa itu penting, maka dia menangis. Kalau satu hari, satu detik, dia tidak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Satu waktu, jika dia tidak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin,
Ada orang yang dikasih sakit oleh Allah. Ada orang yang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah menghukumnya, tapi Allah ingin mendengar doa dari ujian yang dihadapi. Allah ingin tahu apa yang akan dia minta kepadaku, kata Allah. Sehingga antara ujian, penyakit, ataupun apa yang kita perhadapkan, Allah menempatkan nilai-nilai agar doa itu terdengar dengan sempurna dari hati yang tulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamda syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majid. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultani. Mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Seakan-akan kita memanggil kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, aku ada di sini. Ya Allah, aku bergabung dalam pengajian NBO ini. Jika aku banyak salah, aku banyak hilaf, aku tidak bersabar, aku mohon, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Bukanlah pintu hatiku agar aku bersabar di dalam pengajian ini, dalam majelis ini, dalam MBO ini, agar aku hari-hari menjemput keberkahan yang engkau tebarkan menjadi kunci-kunci surga yang terbuang di bumi. Maka di pagi hari, aku setelah memakmurkan rumahku dengan rumah Allah Rabbul Alamin, aku makmurkan rumahku dengan langit, mi'raj dari rumahku ke langit. Aku ingin juga meminta kepadamu, jadikan perjalanan hidupku penuh dengan keindahan. Oleh karena doa, mulai tidur, doa, bangun tidur, doa, masuk toilet, doa, keluar toilet, doa, wudhu, doa, sesudah wudhu, doa, berpakaian, doa, keluar rumah, doa, masuk ke dalam masjid, doa, keluar dari masjid, doa, kembali ke rumah. Subhanallah, pengawasan hidupnya karena doanya, namanya ditulis. Oh, yang berdoa ini adalah Profesor Doktor ini. Yang berdoa ini adalah ibu ini. Yang berdoa ini adalah ibu. Terus, 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 dan terus. Dan doa-doa seperti itu, Allah malu kalau Allah tidak mengabulkannya. Allah malu kalau Allah tidak mengijabahnya. Maka Bapak Ibu, Tuan Puan yang dirahmati oleh Allah, jadikan doa itu menjadi kunci otak perisai daripada ibadah. Sehingga tidak perlu ketakutan oleh karena hidup kita bersama Allah Rabbul Alamin. Mati bersama Allah Rabbul Alamin. Di alam kubur bersama Allah Rabbul Alamin. Sampai reuni di pada masyar melihat Allah Rabbul Alamin. Melihat Nabi Muhammad SAW. Itulah doa. Jadi kunci daripada perjalanan kita untuk menata sebuah perjalanan hidup yang membawa kita memperoleh rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Membawa kita mendapatkan nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Mendapat ridho dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena doa-doa kita itu diterima saat itu, dikabulkan saat itu, atau ditunda. Tapi yakinlah bahwa
doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau ada yang tidak terkabul, berarti bukan tidak terkabul. Ada suatu saat akan terkabul. Asalkan yakin terhadap doa, ungkapan isi hati sebagai hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Burung sedang berada di sarang sambil berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin topan untuk menghancurkan sarang daripada burung itu di atas dahan kayu. Lalu burung itu pindah di atas batu. Ketika dia berpindah dari dahan kayu di atas sarang itu ke batu, dia tidak berdoa, dia tidak berzikir. Tapi saat dia ada di sarang di atas dahan kayu, doanya indah, doanya tak pernah putus. Ketika angin topan datang kepada dirinya, dia loncat berpindah di atas batu. Sehari saja dia tidak berdoa. Malaikat bertanya kepada burung, mengapa engkau tidak lagi berzikir kepada Allah? Waktu kau di dalam sarangmu, di atas pohon, di atas dahan kayu, engkau sibuk berdoa. Tapi kenapa ketika sarangmu hancur, engkau di atas batu, engkau tidak berdoa? Jawaban burung, Maha suci ya Allah, aku selalu berdoa. Karena engkau yang maha agung lagi mulia. Maka aku terus berdoa kepadamu. Walau mungkin doaku saat di atas dahan dan ada sarang yang telah kubuat untuk anak-anak. Itu lebih dahsyat. Ketika aku berpindah di atas batu. Tidak ada sarangku. Tapi aku berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin. Bahwa Allah membuat aku menjadi makhluk yang kokoh dengan namaku burung. Siapa tahu Allah memberikan rahasia di balik itu kepada aku. Lalu malaikat itu bertanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wahai Allah, yang mujib sailin, kenapa engkau membuat makhluk yang bernama burung itu zikirnya menjadi berkurang saat dia di atas batu? Tapi waktu saat dia di atas sarang di atas pohon, zikirnya tidak pernah berhenti. Allah menjawab, justru aku sayang padanya. Dia adalah makhluk yang selalu berdoa kepada aku. Kenapa aku menyuruh topan menghancurkan sarangnya dan memindahkan dia dari dahan ke batu? Karena aku takut di saat yang bersama, di saat itu ular ingin menghancurkan dirinya sekaligus merusak sarangnya agar tidak boleh menjadikan tempat itu menjadi tempat tidur anak-anak. Aku perintahkan angin topan untuk menghancurkannya. Aku pindahkan dia ke atas batu. Sebab kalau tidak, dia dimakan oleh ular. Maka aku berharap dia tetap menjadi makhluk yang sempurna. Dan subhanallah, lalu burung mengatakan kepada Allah Rabbul Alamin, Maha suci engkau Allah, engkau lebih tahu daripada apa yang aku ketahui. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu bahwa ketika kita ada di NBO, lalu suatu saat reuni,
Para guru berdiri di depan memanggil, sibuk memanggil kita, sibuk memperkenalkan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sibuk memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk memperkenalkan dengan penduduk-penduduk surga. Mereka adalah orang-orang yang tulus membina, mengantar kita melalui majelis yang mulia. Ya Allah ya Rabb, semoga dengan doa yang kita ucapkan, jadi ketulusan hati kita ungkapkan kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga ibadah kita, perjalanan hidup kita tidak jauh-jauh kecuali bersandar kepada Allah, bermuara kepada Allah, sehingga energi kita itu tidak menjadi beban, kecuali menjadi nikmat dalam beragama, nikmat dalam beribadah, nikmat dalam bermajelis, nikmat dalam menuntut ilmu, nikmat dalam silaturahmi. Oleh karena doa-doa kita itu selalu menyertai darah yang mengalir dari tubuh badan kita, angin yang masih ada pada hembusan nafas melalui mulut dan hidung kita, mata yang bergerak sebagai rasa syukur yang tinggi oleh karena melihat Allah dengan doa yang kita panjatkan. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang dibukakan pintu doa untuknya, berarti ia telah dibuka pintu rahmat untuk dirinya. Maka itu tulus untuk mengungkapkan isi hati dalam doa. Api yang terbakar pada tubuh Ibrahim itu tidak bisa menghanguskan tubuhnya Ibrahim, oleh karena rahmat menemani. Nabi Adam dengan Allah, rahmat Allah menemaninya, rahmat menemaninya, sehingga walau dia pindah dari surga ke bumi, tapi dia membuat anak cucu keturunannya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Salah satu ungkapan doa yang terindah adalah Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami, kami termasuk orang-orang yang merugi. Terasa berat oleh karena dia melanggar, memakan buah khuldi. Terasa tersiksa hidupnya. Terasa nikmat itu tidak ada. Tapi dia bawa dirinya kepada Allah Rabbul Alamin, untuk mengungkapkan sebagai bahasa kasih doa kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Begitu juga Nabi Idris, Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Ibrahim, dan semuanya berdoa. Energi doa itu, dia mendawasakan keimanan, membesarkan peluang hidupnya bahwa Allah bersamanya. Nabi Muhammad SAW datang mengangkat umatnya agar bahasa hari-hari yang terindah adalah doa yang terindah sekaligus berkualitas kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak saja menuntut ia karena na'budu, tetapi malu kalau ia karena na'budunya kecil, lalu meminta yang besar. Tapi Allah menunggu dia meminta yang besar oleh karena ibadah yang besar dengan ibadah doa menyertai.
Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan waktu duha hari ini bersama keluarga besar MBO. Saya kembalikan kepada kepada Tuan Guru kita bahwa setiap kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Oleh karena doamu didengar oleh Allah, Allah malu kalau tidak mengabulkannya. Maka Allah menyertai dengan kemudahan. Agar engkau terlebih dahulu bergembira. Sungguh Allah dekat dirimu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, engkau sungguh dekat. Orang sungguh dekat itu adalah orang yang duduk dalam keadaan kesendirian, baik di sholat duha atau di sepertiga malam. Dari tempat sujudnya, dia mengangkat tangan, berbicara kepada Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.